Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nabila Fitria Zahra dengan NIM 253307621029, Fakultas Agroteknologi Program Studi Agribisnis di Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stasiun pengolahan biji kelapa sawit pada perkebunan kelapa sawit. Nama latin kelapa sawit Elais gonisis Jack, tanaman tropis yang berasal dari Afrika Barat. Pertama ditanam di Istana Bogor dan pertama kali ditanam di perkebunan Sumatera Utara di Langkat. Kelapa sawit merupakan sumber utama minyak nabati dunia dan memiliki peran penting dalam perekonomian beberapa negara seperti Indonesia. Stasiun pengolahan biji kelapa sawit atau dikenal juga sebagai stasiun kernel adalah bagian pabrik kelapa sawit yang berfungsi untuk memisahkan inti sawit dari cangkangnya setelah melewati proses pengepresan. Proses ini melibatkan pemecahan biji, pemisahan cangkang dan inti, serta pengeringan untuk menghasilkan inti sawit yang siap dipasarkan atau diolah lebih lanjut. Stasiun ini merupakan bagian penting dalam rangkaian proses pengolahan tandan buah segar atau disebut juga dengan TBS menjadi produk utama seperti minyak sawit mentah, CPO, dan minyak inti sawit, PKO. Pengolahan biji sawit setelah TBS direbus, dipisahkan dan diperas pada stasiun ekstraksi, maka akan dihasilkan dua komponen utama, yaitu minyak dari misokrap dan biji yang terbungkus dari cangkang. Biji inilah yang nanti diolah menjadi kernel. Kernel memiliki nilai ekonomi tinggi karena menjadi bahan baku minyak inti sawit, PKO, dan menghasilkan bukil inti sawit sebagai produk samping. Stasiun pengolahan biji memiliki beberapa tujuan utama. 1. Memisahkan biji kernel dari cangkang secara efisien. Yang kedua, mengurangi kadar air kernel hingga mencapai standar penyimpanan. Yang ketiga, memastikan kernel yang dihasilkan memiliki kualitas baik, tidak pecah, berlebihan, dan tidak terkontaminasi oleh cangkang. Yang keempat, menjadikan kernel siap diproses lebih lanjut di stasiun pengolahan minyak inti atau dipasarkan. Proses pengolahan biji. Yang pertama, pemisahan awal dari fiber nut atau fiber separation. Pada awal proses, biji yang masih bercampur dengan fiber hasil dari threshing akan memasuki the fresh cover. Alat ini memanfaatkan aliran udara untuk memisahkan serat dari biji. Biji yang berlebih berat akan turun, sementara serat akan terhembus oleh aliran udara ke sistem pengolahan fiber. Yang kedua, pemecahan biji river mill. Biji yang terkumpul kemudian dibawa ke river mill. Mesin ini berfungsi memecahkan cangkang secara mekanis. Proses pemecahan harus dilakukan dengan pengaturan celah dan kecepatan yang tepat agar kernel tidak pecah berlebihan. Kernel yang terlalu banyak pecah akan menurunkan kualitas produk minyak inti. Yang ketiga, pemisahan cangkang dan kernel, yaitu setelah cangkang pecah, campuran cangkang dan inti masuk ke tahap pemisahan berdasarkan beras jenis. Ada dua metode umum yang digunakan, yaitu fly batch, menggunakan larutan tanah liat dengan berat jenis tertentu. Kernel yang berlebih berat akan tenggelam, sedangkan cangkang yang lebih ringan akan mengapung. Yang kedua, hidrokerulon, yang dimana menggunakan gaya sentrifugal, campuran diputar dalam tekanan tinggi sehingga terjadi pemisahan berdasarkan densitas. Pemisahan harus dilakukan dengan akurat,
untuk menghindari kernel tercampur cangkang, karena ini dapat merusak mesin selanjutnya dan menurunkan kualitas produk. Yang keempat, pengeringan kernel dan kernel drying. Kernel yang telah bersih kemudian memasukkan kernel dry. Fungsi utamanya adalah menurunkan kadar air kernel hingga kisaran 6-8%, mencegah pertumbuhan jamur, menjadi kualitas minyak yang akan diekstraksi. Pengeringan biasanya menggunakan udara panas yang dikontrol suhunya agar kernel tidak rusak atau berubah warna. Penyimpanan kernel silo. Kernel kering selanjutnya disimpan di silo yang dirancang khusus agar tidak sirkulasi udara tetap baik, tidak terjadi penumpukan kelembapan, kernel tetap pada suhu stabil. Dari silo ini, kernel dapat dikirim ke pabrik pengolahan PKO atau langsung dipasarkan. Demikian penjelasan lengkap mengenai stasiun pengolahan biji kelapa sawit. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman untuk memahami peran penting kernel stasiun dalam proses pengolahan biji kelapa sawit secara keseluruhan ya.